Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Insyaallah malam ini kita lanjutkan membacakan kitab Al-Inarah di bab tentang dakwah ya. Ta'rifud dakwah. Kita mulai ini. Apa artinya, Joy? Definisi dakwah. Ad-da'watu lughatan, dakwah secara bahasa, mustaqqatun minal fi'li tsulasi, merupakan pecahan dari fi'il sulasi. Apa fi'il sulasi? Fi'il yang terdiri dari 3 huruf, yakni da'a, yada'u, da'watan. Fi'il madhinya da'a, mudhari'nya yada'u, masdarnya adalah da'wah. Wal ismu ad-da'watu, ya, isimnya adalah ad-da'wah. Wal qa'im biha, dan orang yang melakukan dakwah, yusamma, disebut dengan da'iyah. Ini orang yang berdakwah, namanya da'iyah. Wal jam'u, dan jamaknya adalah du'at. Wali kalimati da'wati, dan bagi kalimat atau kata dakwah fil lughah, di dalam bahasa, iddatu ma'anin, ada banyak makna. Ini makna dakwah. Pertama adalah an-nida. Apa nida? Nida itu seruan, ya, nida. Wa tolab itu ajakan atau tuntutan. Tajamu itu perkumpulan. Doa itu seruan. Kemudian su'al itu permintaan. Kemudian istimalah ini apa? Atraksi atau pertunjukan. Itu maknanya dakwah secara bahasa. Nah, secara istilah ya, wa da'watu istilahan yuradu biha fil ghalib maknayani. Dimaksudkan dengan kata dakwah ini fil ghalib, secara ghalibnya. Apa artinya? Secara umum, pada umumnya bahasa Indonesia itu memiliki 2 makna. Jadi dakwah itu secara istilah ada 2 maknanya. Al-awwal, yang pertama, ad-da'watu bi maknal islami awir risalah. Dakwah dengan makna Islam atau risalah. Jadi dakwah maknanya ya Islam atau risalah. Islam itu sendiri. Atsani ad-da'watu bi makna amaliyati nasyril islami. Dakwah dengan makna aktivitas penyebaran Islam, wa tablighir risalah, dan menyampaikan risalah. Secara definisi insyaallah jelas ya. Pertama maknanya Islam itu sendiri, yang kedua aktivitas menyebarkan Islam. Terus apa pentingnya? Ini ahammiyatud dakwah, pentingnya dakwah. Bahasa kerennya urgensitas dakwah. Ayyuhal ikhwan, wahai para saudara, wa'lamu, ketahuilah oleh kalian semua, anna da'wata minal qurbat, bahwasanya dakwah itu adalah termasuk di antara pendekatan diri, korub. Jadi kalau mau mendekatkan diri pada Allah, dakwah itu salah satu amaliyahnya. Wa da'watu ilal khairi wal iman, dakwah atau menyeru, mengajak kepada kebaikan, wal iman, dan iman, wa ta'ah, dan ta'ah, manzilatun indallah, itu adalah suatu kedudukan di sisi Allah, wa qurbatun ilallah, dan pendekatan diri kepada Allah Ta'ala. Ya, seperti amal ibadah yang lain, dakwah itu. Qala sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man da'a ila huda. Ya, ditarjim mulai sini. Apa artinya man da'a ila huda? Man apa artinya? Barang siapa. Da'a tadi menyeru, mengajak. Ila huda, pada petunjuk. Kana lahu, adalah baginya, minal ajri, baginya atau milik dia, atau dia akan memiliki minal ajri, dari pahala, mithlu ujuri, seperti pahala-pahala, man tabi'ahu, siapa saja yang mengikutinya. Artinya kita mengajak kebaikan, maka orang yang melakukan kebaikan itu dapat pahala, kita dapat pahala juga sepertinya, seperti orang yang melakukan itu. Wah, kalau gitu nanti dia berkurang. Enggak. La yang kusudzalika,
min ujurihim syai'a. Tidak berkurang yang demikian itu, tidak mengurangi yang demikian itu dari pahala mereka sedikit pun. Paham maknanya? Mengajak orang baik, orang itu melakukan kebaikan, kita dapat juga pahala dia pahalanya tidak berkurang. Kalau gitu kita tidak usah berbuat baik lah, suruh orang aja. Orang sholat kita tidak sholat, kita dapat pahalanya dia sholat. Apa begitu? Tidak ya. Oh, ini tekan anunya ini videonya. Jadi seperti itu. Waman da'a ila dhalalatin. Terus siapa saja yang dia menyeru kepada kesesatan, kana alaihi minal itsm, maka baginya dia mendapatkan dosa. Mithlu asami man tabi'ahu, seperti dosa-dosa orang yang mengikuti dosa dia. La yang kusudzalika min asamihim syai'a, yang itu tidak mengurangi dari dosa-dosa mereka sedikit pun. Contoh, ngajak berbuat judi, maka dia dapat dosa perjudian, jadi bintang iklan. Kemudian dia orang-orang yang ikut itu juga akan dapat dosa. Dia dosanya double, dapat dosa dia sendiri maupun dosa orang yang mengikuti dia. Ini makna dosa, makna hadis ini. Kameranya macet. Kita lanjutkan. Ini tadi di dalam kitab Sunan Abu Dawud ya, hadis ini. Faman ja'ala ad-du'a ai'u du'a. Siapa saja yang menjadikan ad-du'a seruan ilal khair kepada kebaikan, da'bahu sebagai kebiasaan dia, wa syughlahu dan sebagai kesibukan dia, faqad akhadha bihadzin wafirin, maka berarti dia sungguh telah mengambil bagian yang sangat berlimpah min mirathi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari warisan-warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa warisan Rasul? Warisan Rasul dan ilmu. Ya, Rasul tidak mewariskan harta. Aktivitas Rasul yang utama adalah dakwah itu. Sehingga barang siapa menjadikan dakwah kepada kebaikan ini sebagai kebiasaannya, kesibukannya, ya, maka berarti dia telah mengambil yang bagian besar dari warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falam yakun sughluhu alaihi salatu wassalam, maka tidaklah kesibukan beliau, kesibukan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi jami'i awqatihi, di dalam seluruh waktu-waktunya, ghaira ad-da'wati ilallah, selain dakwah kepada Allah. Jadi seluruh waktu Nabi itu untuk dakwah secara umum ya. Ada untuk tidur, ada biqaulihi wa fi'lihi, dengan perkataan beliau ya, dakwah dengan lisan maupun dengan perbuatan beliau. Walidzalika ba'atsahullahu, dan karena dakwah itulah Allah mengutus beliau. Wa bidzalika amarahu, dan dengan dakwah itulah Allah memerintahkan beliau. Fa aqrabun nasi, maka manusia yang paling dekat min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang paling mendekati Rasul, wa aulahum bihi fid dunya wal akhirah, dan yang paling dekat dengan beliau di dunia dan akhirat, ahrosuhum ala hadzal amri, itu adalah ahrosu ini khobarnya. Siapa yang paling dekat? Yakni ahrosuhum, yang paling perhatian, paling ahros itu lebih makna, tapi diterjemahkan tamak itu kurang bagus ya. Nah, Rasul itu paling tamak sebetulnya. Sangat ingin, tidak puas-puasnya dengan apa? Dengan perkara ini, yakni dakwah itu. Tidak pernah puas, berbuat kebaikan tidak puas. Wa aktsaruhum syughlan bihi, dan yang paling banyak kesibukannya tentang dakwah ini. Paling bagus, paling dekat Nabi. Katanya cinta Nabi, nggak mau dekat Nabi, kan berarti ada problem di situ. Jadi yang paling dekat Nabi itu adalah yang paling perhatian kepada dakwah ya, paling banyak dakwahnya. Wa atamuhum dukhulan fihi, dan yang paling sempurna masuk di dalamnya, yakni ya, meleburkan diri dalam dakwah. A'ni bihi ad-dakwah ilal khair, yang ku maksud adalah dakwah kepada kebaikan. Karena dakwah secara bahasa ngajak main bola juga dakwah kan. Ayo main bola, dakwah juga.
apalagi pas liburan ayo mabar, ini dakwah juga. Ngajak main bareng. Ini dakwah di sini maksudnya kepada kebaikan. Al-mufassiri bil iman wa ta'ah, yang menjelaskan iman dan ketaatan. Al-mufassir aidan bil Islam. Ini ad-da'wata ya. Al-mufassira a'ni bihi ad-da'wat. Wal mufassira aidan bil Islam, dan menjelaskan tentang Islam. Kama fassara dzalika al-Imamu Jalaluddin As-Suyuti fi tafsirihi, sebagaimana menjelaskan yang demikian itu Imam Jalaluddin As-Suyuti di dalam tafsir beliau. Intinya dakwah itu pekerjaan paling dekat dengan Rasul aktivitasnya, kalau memang dakwahnya benar. Kalau enggak tadi ngajak orang maksiat, menggelincirkan, mencelakakan orang banyak. Qala Allah Ta'ala berfirman, wa man ahsanu qawlan, siapa yang lebih baik perkataannya, mimman da'a ilallah, daripada orang yang menyeru kepada Allah, wa amila sholihan, dan dia beramal soleh, wa qala innani minal muslimin, dan dia berkata sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah Ta'ala. Ini menunjukkan apa? Ya, kata Imam Al-Qurtubi, wal makna, dan maknanya adalah ayyu kalamin ahsanu minal Qur'an, perkataan apa yang lebih baik daripada Al-Qur'an. Wa man ahsana qaulan minadda'i ilallah, siapa yang lebih baik perkataannya daripada ad-da'i ilallah, orang yang menyerukan kepada Allah. Wa ta'atihi, dan ketaatan kepada Allah. Wa huwa Muhammadin, terusnya Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dan dia adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksudnya gitu, tidak ada yang lebih baik daripada Nabi Muhammad yang menyeru kepada kebaikan itu. La Ibnu Sirin wasuddi wa Ibnu Zaidin wal Hasan. Telah berkata Ibnu Sirin, As-Suddi, Ibnu Zaid, dan Al-Hasan, huwa Rasulullah, dia adalah Rasulullah. Maksudnya waman ahsanu qaulan, mannya di situ adalah ya siapa yang lebih baik tadi, siapa, maksudnya siapa yang lebih baik daripada Rasul. Wa kana Al-Hasan idza tala hadhil ayah yaqul, dan adalah Al-Hasan jika beliau membaca ayat ini beliau mengatakan hadza Rasulullah, inilah Rasulullah. Hadza Habibullah, inilah Habibullah, orang yang dicintai Allah. Hadza waliyullah, inilah waliyullah. Hadza safwatullah, inilah pilihan Allah. Hadza khiratullah, inilah apa, orang yang makhluk Allah yang terbaik. Hadza wallahi ahabbu ahlil ardi ilallah, inilah demi Allah penduduk bumi yang paling dicintai kepada Allah, paling dicintai Allah. Ajaballaha fi da'watih, dia menunaikan atau memenuhi seruan Allah Ta'ala. Wa da'an nas ila ma ajaba ilaih, dan dia menyeru manusia kepada apa yang dia diseru kepadanya. Nabi diseru kepada risalah, beriman, kemudian Nabi menyeru manusia untuk tunduk kepada risalah itu. Ini di tafsir Al-Qurtubi. Berikutnya di dalam tafsir At-Tabari, beliau katakan yaqulu ta'ala, Allah Ta'ala mengatakan, zikruhu, yakni mengingatkan, waman ahsanu ayyuhan nas, siapa yang lebih baik wahai manusia, qaulan, perkataannya, baik perkataannya, mimman qala rabbunallah, daripada orang yang mengatakan rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Tsumastaqamu, kemudian mereka istiqomah, alal imani bih, istiqomah beriman. Ada yang beriman kemudian murtad, banyak seperti itu. Wal intihai ila amrihi wa nahyihi, kemudian dia menyempurnakan keimanannya itu dengan mentaati perintah dan larangan Allah Ta'ala. Wa da'a ibadallahi ila ma qala, dan menyeru kepada hamba-hamba Allah kepada apa yang Allah katakan. Wa amila bihi, dan dia mengamalkannya, min dzalika, dari yang demikian itu. Jadi kata Imam At-Tabari, dia beriman, dia mengamalkan, dan dia mengajak orang. Nah, Imam Ibnu Katsir ya, faqala Imam Ibnu Katsir fi tafsiril Qur'anil Azim, wa hadhihi amatun, kata beliau, ayat ini umum, fi kulli man da'a ila khairin, pada setiap orang yang menyeru kepada kebaikan. Jadi ayat ini umum untuk seluruh orang, bukan hanya nabi, bukan hanya sahabat, tapi siapa saja. Wa huwa fi nafsihi muhtadin,
dan dia tertunjuki pada diri sendiri. Artinya dia sendiri dapat petunjuk. Dia dapat petunjuk dan memberi petunjuk, artinya menjadi wasilah. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aulan nasi bidzalik, itu adalah manusia yang paling utama dengan hal yang demikian itu, yakni paling utama dalam hal dakwah. Semua orang yang berdakwah itu semua dapat kemuliaan. Yang paling utama adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kama qala Muhammad bin Sirin wa Suddi wa Abdurrahman bin Zaid bin Aslam. Ini sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Sirin, As-Suddi, Abdurrahman bin Zaid dan Abdurrahman bin Zaid bin Aslam. Siapa saja termasuk kalian semua. Rugi kalau sekedar nuntut ilmu dipakai sendiri. Jadi diniatkan mulai sekarang. Kalau sebelumnya belum ada niatkan. Visi tujuan kalian hidup, lakukan aktivitas ini sebagai pengemban risalah. Bagaimana caranya? Ini di dalam tafsir As-Sa'di, judul tafsirnya Taisirul Karimur Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan. Kata beliau, hadza istifhamun. Ini adalah istifham. Apa istifham? Pertanyaan, ya. Kalimat tanya bimakna nafyi al-mutaqarrir. Tapi maknanya adalah penafian yang mutaqarrir, yang tetap. Artinya bertanya tapi maknanya tidak ada. Siapa yang lebih baik perkataannya, tapi maknanya tidak ada yang lebih baik perkataannya. Aila ahada ahsanu qaulan, maknanya tidak ada yang lebih baik perkataannya daripada yang menyeru kepada Allah Ta'ala tadi. Paham ini sampai sini? Antuk? Ai kalaman wa tariqatan, yakni perkataan dan tariqah. Tariqah itu metode, cara hidup, wahalatan dan hal, kondisi. Jadi perkataan yang paling baik adalah perkataan dakwah. Jalan hidup paling baik, jalan hidup dakwah. Kondisi terbaik seorang muslim itu adalah kondisi dakwah. Apalagi gunanya kalian menghafal Quran, ya, belajar ilmu-ilmu Islam. Kalau nggak memilih jalan terbaik, mau jalan apa coba? Pernah saya ceritakan ya, ada seorang kiai di Jawa, punya santri, sudah lulus. Pas berkunjung ke santri itu, santrinya usahanya sukses, bikin biro perjalanan umroh, banyak jamaah. Ya, kerjaannya itu cari duit. Setelah kiainya diceritai suksesnya bisnis dia, kiainya bilang wedus. Wedus apa artinya? Kambing. Nyantri lama-lama cuma jadi pengusaha, Kalau sekedar cari duit, cari makan, kawin, ya kayak pedus itu. Lebih bagus pedus, ya. Kambing enggak cari duit dia, enggak cari makan, tinggal nunggu di ngarit tuannya kan. Kerjaannya makan, kawin, tidur, makan, kawin, tidur. Jadi ngaji kalau cuma begitu enggak banyak gunanya. Harusnya ya tadi ada misi hidup ini dakwah, ngambil jalan terbaik. Cita-citakan itu. Dakwah itu nanti enggak mesti harus ceramah, ya enggak lah. Tapi ngambil peran bisa di mana saja. Yang mahir foto-foto, edit video, bisa dakwahnya dengan video editing, ceramah-ceramah, streamingkan dan sebagainya, itu dakwah juga. Yang mahir masak nanti siapa Bahrul bisa dakwah juga, niatkan ini mengasih. Nah, kanan untuk para santri, diniatkan supaya ini belajarnya giat, tidak ngantuk ini kenapa nih, kebanyakan gula kah? Kebanyakan karbohidrat ngantuk. Jadi perkataan, metode kehidupan, kondisi, ya. Pokoknya tidak ada yang terbaik daripada jalan dakwah itu. Mimman da'a ilallah, daripada orang yang menyeru kepada Allah. Dengan apa? Bi ta'limil jahilin. Ini contohnya, mengajari orang yang tidak tahu. Wa wa'dhil ghafilin wal mu'ridin. Nah, yang kedua ini adalah memberi pelajaran, peringatan kepada orang-orang yang ghafil. Apa ghafil? Lalai. Mu'ridin, orang-orang yang berpaling, bantah kebaikan, dia kasih pelajaran. Wa mujadalatil mubtilin, mujadalah, berdebat dengan orang-orang yang melakukan kebatilan. Bil amri bi ibadatillah, dengan menyeru atau mengajak untuk beribadah kepada Allah bi jami'i anwa'iha, dengan seluruh jenis ibadah itu. Jadi dakwah bisa ngajar. Santri yang saya ceritakan itu akhirnya dia daftar ngajar.
ya, di pondok alma maternya itu. Jadi ngajar. Kalau tidak ngajar ya apa keahliannya yang bisa untuk penyebaran dakwah ini. Itu jadi misi kalian mestinya. Jadi apapun. Kemudian wal hassi 'alaiha. Al hassu itu artinya mendorong, memotivasi untuk beribadah tadi. Wa tahsiniha mahma amkana, dan membagusi ibadah itu sebisa mungkin. Wa zajri amma nahallahu an, jadi tadi menyuruh kepada yang ma'ruf, menyuruh kepada ibadah, ya, mendorong orang untuk beribadah, memperbaiki ibadah. Yang berikutnya adalah mencegah dari apa-apa yang Allah larang. Az-zajru itu mencegah. Wa takbihihi bikulli tariqin yujibu tarkuhu. Kemudian takbih, mencela. Jadi menjelaskan bahwasanya kemaksiatan itu buruk. Segala macam, bikulli tariqin, segala jalan, metode untuk jelasin bahwasanya ingkar kepada Allah itu jelek. Sehingga itu bisa berkonsekuensi untuk orang itu meninggalkan kemaksiatan itu. Jadi dakwah itu ada, kalian tahu ini wajib, ini bagus, pikirkan gimana jelaskannya itu supaya orang paham. Ada ini dosa buruk, pikirkan juga gimana jelasin supaya itu orang bisa meninggalkan. Khususan min hadhihi da'wah ila asli dinil Islam wa tahsinihi. Khususnya itu dari dakwah ini kepada pokok dari agama Islam. Ajaran-ajaran akidah ini penting. Pemikiran-pemikiran mendasar ini, sehingga perbuatan itu dilandasi oleh cara berpikir yang benar. Jadi tidak sekedar ya ngomong-ngomong ada ayatnya, tidak sekedar itu. Dakwah tidak sekedar ayatisasi. Setiap ngomong ini loh ayatnya, tidak sekedar itu. Jadi jelasin usuluddin ya ila asli dinil Islam wa tahsinihi, dan membaguskannya. Wa mujadalati a'daihi billati hiya ahsan. Mujadalah, menentang apa? Mujadalah, mendebat musuh-musuhnya dengan cara yang baik, yang lebih bagus. Debat itu boleh, bagus ya, kalau caranya bagus. Kemudian wan nahyi amma yudaduhu minal kufri wasyirki, melarang apa-apa yang kontradiksi atau menentang Islam, baik itu berupa kekufuran dan kesyirikan. Wal amri bil ma'ruf, menyuruh yang ma'ruf, wan nahyi anil munkar, mencegah dari yang munkar. Nah, ini contoh-contoh aktivitas dakwah, mulai ngajar sampai debat. Tentunya kalau debat perlu adab yang lebih kita kaji lebih jauh ya. Wa minad da'wati ilallah, di antara dakwah kepada Allah, menyeru kepada Allah, tahbibuhu ila ibadihi, menjadikan Allah itu dicintai oleh hamba-hambanya. Jadi mengajak orang lain supaya mencintai Allah Ta'ala. Dengan cara apa? Bidzikri tafasili ni'amihi, menyebutkan ya, rincian nikmat-nikmat Allah Ta'ala. Kalian pikirkan nikmat Allah yang Allah berikan, syukuri, sehingga muncul kecintaan. Allah itu masih sayang kepada kita, walaupun mungkin kalau kita pikirkan rasanya kok menderita. Ada yang merasa menderita di sini, sulit gitu, terpaksa. Coba pikirkan itu, Allah kasih banyak nikmat. Tidak semua orang bisa ngaji kayak kalian. Ada yang baca Al-Quran aja tidak bisa, kelas 9. Ada bahkan ya, mahasiswa tidak bisa baca Quran. Nah, kalian bisa belajar baca Al-Quran, ya, tajwidnya, nahwu sorofnya, belajar apa fikih, usuluddin dan sebagainya. Itu nikmat yang besar, nikmat yang besar. Wa sa'ati judihi, luasnya sifat maha murahnya Allah Ta'ala. Allah kasih kita banyak nikmat, meskipun kadang nikmat itu kurang kita pakai bersyukur. Wa kamali rahmatih, sempurnanya kasih sayang Allah. Wa dzikri ausofi kamalih, dan dengan menyebut sifat-sifat kesempurnaan Allah Ta'ala. Wa nu'uti jalalihi, dan nu'ut itu jamak dari na'at, artinya sifat-sifat juga kemahabesaran Allah Ta'ala. Itu dakwah juga. Kemudian wa minad da'wati ilallah at-targhibu fi iktibasil ilmi wal hadyi min kitabillah wa sunnati rasulih. Di antara dakwah kepada Allah itu adalah targhib, membuat orang senang ya,
menyemangati fi iktibasil ilm. Di dalam iktibas itu artinya sebetulnya mengutip, tapi maksudnya di sini adalah mencari ilmu dan petunjuk dari kitabullah dan sunnah rasulnya. Kemudian al-hasu ala dzalik, mendorong orang untuk itu. Itu dakwah juga. Ayo semangat, ya. Jangan kendor, semangat terus, jangan ngantuan. Nah itu dakwah juga. Bi kulli tariqin muwassilin ilaihi, dengan setiap jalan yang bisa mengantarkan orang menuntut ilmu tadi, berbagai macam metode. Wa min dzalik al-hasu ala makarimil akhlak. Di antara yang demikian itu, yakni dakwah tadi adalah al-hasu, mendorong atau dorongan untuk melakukan, menghiasi dengan akhlak-akhlak yang mulia. Kemudian wal ihsani ila umumil khalqi, dan berbuat baik kepada umumnya makhluk. Wa muqabalati al musi, bisa juga wal ihsanu atau wa muqabalatu, diikutkan wa min dzalik, khobarnya ya. Muqabalatul musi bil ihsan, di antara dakwah itu adalah menghadapi orang-orang berperangai buruk dengan cara yang baik. Jadi jangan dilawani keburukan dengan keburukan. Keburukan lawan dengan baik atau diam. Tapi kalau itu kaitannya dengan menentang Islam, jelasin itu perlu debat kalau memang diperlukan. Wal amru bisilatil arham, menyuruh untuk menghubungkan tali rahim, silaturahim, wa birrul walidain, dan menyuruh untuk berbakti kepada kedua orang tua. Dakwah juga materi dakwah. Wa min dzalika, di antara yang demikian itu, yakni yang dari termasuk dakwah, al wa'dzu li umumin nas, memberikan pelajaran kepada manusia secara umum fi auqatil mawasim, dalam waktu-waktu mereka melakukan mawasim itu kayak festival, pesta, acara, wal awarid, ya, dan awarid itu kecelakaan, wal masoib, musibah. Nah itu bisa juga jadi materi dakwah, kasih pelajaran. Bima yunasibu dzalikal hal, dengan apa-apa yang cocok, yunasibu cocok, bersesuaian dengan keadaan tersebut, ila ghairi dzalik, dan seterusnya. Jadi materinya itu diatur supaya cocok. Orang lagi sedih misalnya, jangan sampaikan sesuatu yang bercanda, tidak cocok. Jadi dihibur bagaimana mungkin Allah berikan banyak keutamaan ketika orang dapat musibah, ya, dan seterusnya. Mimala tanhasiru afroduhu, ya, di antara apa-apa yang rinciannya itu satu persatunya tidak terhitung, tidak terbatas, jadi banyak sekali. Mimma tashmuluhu ad-da'watu ilal khair kullihi, yang itu semua dicakup oleh dakwah kepada kebaikan keseluruhan. Kemudian watarhibu min jam'i syar, kemudian apa? Ilal khair, ini watarhibi ya. Mimma tashmuluhu ad-da'watu ilal khair. Kemana ini naatnya wawu nih? Kalau al-wa'dhu di sini at-tarhibu bisa. Watarhibu min jami'is syar. Jadi di antara dakwah itu adalah memberi pelajaran kepada manusia secara umum, dan juga tarhib, menakut-nakuti, memberi peringatan dari seluruh jenis keburukan. Kalau melakukan keburukan, kasih informasi. Ini akan menyebabkan bukan hanya keburukannya itu sendiri, tapi menyebabkan hal-hal yang merusak yang lainnya. Apa contohnya? Banyak di media itu pacaran itu buruk. Sepakat enggak? Pacaran buruk, kolwat. Nanti ujungnya juga buruk, ujung dari pacaran itu. Akibatnya ada yang hamil akhirnya dibunuh dia oleh pacarnya. Buruk. Ada yang kemarin itu sosialita di sosmed, bebinian, biasa ke luar negeri, pokoknya jadi artis di selebgram kah istilahnya itu ya, di Instagram, jadi iklan ini iklan itu, akhirnya ditangkap di Bali. Kenapa? Karena membunuh bayinya. Cara ndak karu-karuan dengan banyak lelaki, hamil, ndak tahu siapa itu bapaknya. Akhirnya pas melahirkan di hotel, mau bayinya dimasukkan ke toilet, ya, ndak muat, akhirnya dibungkus
dibuang di tempat sampah di hotel, ketangkep. Nah itu beritahu, itu efek di dunia ya. Jadi kholwat, berdua-duaan, ujungnya bisa terjadi perzinaan. Perzinaan ujungnya bisa terjadi dia yang dibunuh pacarnya atau dia membunuh bayinya. Atau kalau nanti terpaksa menikah, menikahnya jadi nggak berberkah, kecelakaan duluan. Nah itu di dunia. Di akhirat beritahu lebih pedih lagi siksaan di akhirat. Orang di dunia aja hukum Allah itu berat. Mencuri 1/4 dinar aja hukumannya apa? Potong tangan kan? Di Al-Quran itu. Artinya apa? Allah menghukum di dunia itu berat. Orang berzina bisa dihukum cambuk 100 kali. Itu hukuman Allah di dunia. Kalau dia zina muhsan dihukum rajam. Orang minum khamr, minum khamr meskipun hanya seteguk kena cambukan 40 kali. Artinya hukum di dunia ini yang Allah tetapkan itu berat, apalagi di akhirat kelak, coba bayangkan. Sehingga dengan begitu orang itu jadi, ini bentuk tarhib ya, bentuk tarhib untuk bikin orang takut berbuat dosa. Maka Ta'ala, kemudian Allah Ta'ala berfirman, wa amila sholihah. Jadi selain menyeru kepada Allah dengan berbagai macam aktivitas tadi, ngajak baik, jelasin kebaikannya atau menjelasin keburukan supaya orang tidak terjerumus ke situ. Lanjutan ayatnya wa amila sholihan, dan dia beramal solih ay ma'a da'watihi al khalqi ilallah, yakni bersamaan dengan dakwahnya kepada makhluk ya, untuk tunduk kepada Allah, badara huwa binafsihi, dia bersegera melakukan apa yang didakwahkannya itu, ila imtisali awamirillah, untuk melaksanakan perintah-perintah Allah, bil amalis sholihi alladzi yurdi rabbahu, dengan amal soleh yang yurdi rabbahu, dengan itu membuat Tuhannya ridho, alladzi yardha rabbuhu, yang Allah ridho dengannya. Kemudian lanjutannya waqala innani minal muslimin. Dia mengatakan sungguhnya aku di antara orang-orang yang muslimin, ay munqadina li amri. Makna muslimin di sini tunduk kepada perintah Allah Ta'ala, as-salikina fi tariqihi, yang berjalan pada metode yang telah Allah bikin. Wa hadhil martabah tamamuha lis-siddiqin. Kedudukan ini yang sempurna itu adalah bagi orang-orang siddiqin, orang-orang yang benar. Siddiqin ini ya para aulia Allah. Di sini dijelaskan alladzina amilu ala takmili anfusihim wa takmili ghairihim. Orang yang mereka beramal untuk menyempurnakan dirinya dan menyempurnakan orang lain. Takmili ghairihi, menyempurnakan orang lain selain mereka. Wa hasalat lahum alwarasatu at-tamatu minar rusul, dan mereka mendapatkan warisan yang sempurna dari para rasul, yakni dakwah itu, kama anna min asyarrin nasi qaulan ya, mangkana min tu'atil dhalina as-salikina lisubulihi. Sebagaimana seburuk-buruk manusia secara perkataan itu adalah orang yang menyeru ya, tu'at min tu'atil dhalin, penyeru kesesatan. Kemudian salikina lisubulihi, orang yang menjalani jalan-jalan kesesatan itu.